Hai teman-teman, selamat datang di materi selanjutnya. Jadi di materi kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, bagaimana menghitung volume pekerjaan pembesian pada tie-beam. Oke, langsung masuk aja di materinya. Oke teman-teman, jadi untuk perhitungan pembesiannya di sini kita menggunakan bar bending schedule ya. Jadi kalau menggunakan bar bending schedule itu ketika kita perhitungan penulangan itu sesuai dengan penulangan yang dipasang di lapangan. Sebagai contoh, misalkan di lapangan kita memasang pembesiannya itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman untuk perhitungan pembesian ini gimana teman-teman menerapkannya di lapangan. Misalkan ketika pemasangan pembesian tentunya kita kan tidak akan memasang besi itu per grid ini. Enggak kan? Ketika masang besi contohnya dia akan ambil besi itu sepanjang misalkan 12 meter itu. Mereka akan memasang tuh dari sini secara horizontal misalkan terus sampai sini kan. Karena di sini terpotong bangunannya. Begitupun yang ini. Dia tarik dari sini terus lurus sampai sini. Ini juga sama, ini juga sama. Kemudian setelah itu mereka memasang besi ini tidak terpotong per 6 meter, ya benar tadi. Terus dia tarik sepanjang grid ini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, berarti kan sepanjang 24 meter. Ini yang pertama, ketika pemasangan pembesian mereka memasang sepanjang 24 meter. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi mereka memasang yang bentang 6 tambah 6 tambah 3,2 ini ya, yang secara vertikal. Jadi pemasangan pembesiannya nanti pasti di lapangan itu seperti ini. Nah, jadi ketika perhitungan pembesian pun kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi di lapangan ketika memasang besi. Jadi jangan kita hitung per ini ya, jangan kita hitung per grid 6 meter ini. Kalau kita hitung per 6 meter nanti tekukannya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, jadi tidak detail. Jadi kita hitung itu nanti per bentuknya. Misalkan yang bentang 24 meter sekali pasang ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 4 misalkan. Terus yang bentang 6 tambah 6 12, 12 tambah 3 15,2, misalkan yang 15,2 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. 7, 8, 9, 10, 11, 12 buah gitu untuk jenisnya. Jadi caranya kita hitung itu per bentangnya. Begitupun yang besar ini, nanti dia pasang besinya itu pasti ditarik dari sini, ditarik sampai sini. Di sini ada berapa total panjangnya, nanti dibagi ada berapa besi, ketemulah ada berapa jumlah sambungannya. Begitupun yang ini, yang ini, yang ini. Begitupun yang vertikal tadi. Yang ini mungkin berbeda nih, ada 1, ada 2 gitu. Begitupun yang hanya 4 meter. Jadi untuk perhitungan pembesian itu seperti itu ya. Kalau untuk balok, terutama di sini yang kita bahas sekarang itu tie beam. Jadi gimana sih perhitungannya? Jadi sekali lagi kita ambil per segmen dulu, bukan per segmen ya, per jenisnya dulu. Kita ambil misalkan jenis yang 24 meter dulu. Ambil yang 24 meter yang ini, nanti tinggal kali jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, ada 4. Jadi perhitungannya seperti itu teman-teman ya. Terus setelah itu teman-teman hitung yang ini tadi, yang 15,2 jumlahnya ada berapa? Hitung yang ini panjang keseluruhan sampai sini berapa, dikali jumlahnya ada 4. Terus yang ini juga teman-teman hitung satu-satu, terus dikali jumlahnya ada 2. Nah, jadi seperti itu perhitungannya. Gimana sih prakteknya? Kita langsung masuk aja di materinya ya. Jadi teman-teman tinggal sekarang kita lihat di Excel-nya. Jadi teman-teman kita ambil contoh misalkan yang segmen yang ini dulu ya. Kita ambil segmen yang 24 meter ini. Oke, yang pertama kita ambil segmen 24 meter. Terus seperti hal biasa, kita harus tahu tulangan menerusnya berapa. Terus di sini propertiesnya dulu kita input. Properties panjangnya berapa? Panjangnya ini dari sini 6 kan, satu gridnya 6, ada 4. Jadi 6 kali 4 dikurang, ini kan udah dimensi ini ya, dimensi kolom ya, tapi ini kolom pedestal. Kolom pedestal itu dimensinya 460. Jadi teman-teman buat dulu yang misalkan salah satu bentang, ini yang bentang 24 meter. Jadi kalau kita lihat yang 24 meter itu yang ini. Jadi aku ambil sampel untuk contoh penjelasannya, aku ambil yang ini. Oke, nah setelah itu teman-teman harus tahu dimensinya 30 kali 50, besinya diameter berapa, jumlah tulangannya berapa. Nah ini kita lihat di gambar detailnya. Nah kita lihat di sini diameternya 19, sengkangnya diameter 10, udah 19. Nah di sini ada tulangan pinggang, tulangan pinggang nggak ada, nanti kita bahas ya. Kalau yang nggak ada ya kita delete. Kita pertama akan menghitung dulu tulangan utama yang menerus. Jadi tulangan utama menerus ini seperti apa? Jadi di gambarnya kita cek di lapangan itu yang nanti bakal dibuat menerus itu tulangan yang mana aja. Yang pertama pasti yang ini 1, 2, 3, 4. Yang di pojok-pojok itu pasti menerus. Setelah itu bisa kita lihat di sini ada di tumpuan atas itu ada satu besi. Di lapangan juga ada satu besi di atasnya. Nah ini dulu yang menerus ya. Di lapangan ada satu besi ini. Berarti ini juga menerus nantinya. Setelah
Setelah itu, lihat di nih yang 2 ini, karena di lapangannya tidak ada besi di sini, jadi ini pasti tidak menerus. Berarti ini hanya ada di bagian tumpuan. Nah, begitu juga dengan yang ini juga tidak ada di bagian lapangannya. Sedangkan yang satu ini di bagian tumpuan ada, di bagian lapangan ada. Jadi ini pasti menerus. Nah, tinggal kita hitung jumlahnya berapa. Nah, bisa kita cek di gambarnya tuh. Jadi hanya di bagian tumpuan saja dia yang menerus. Di bagian lapangannya tidak ada ya. Di bagian lapangan juga tidak ada. Karena kalau kita lihat di sini juga detailnya tidak ada. Oke, setelah itu tinggal hitung teman-teman jumlahnya. Yang tulangan utama yang menerus, seluruh jumlah tulangan utama yang menerus. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Teman-teman tinggal input 6 buah. Setelah itu kita lihat nih untuk, nah kenapa? Mungkin ada pertanyaan. Kenapa untuk bentangnya ini kita kurang dengan dimensi kolom pedestalnya? Nah, karena kita ambil dari as ke as. Kenapa dari as ke as? Nah, kalau kita lihat di gambar detailnya, nah di sini teman-teman, di sini itu ada kelebihan nih untuk detail yang ini. Nah, lihat detail panjang sebagai modifikasi detail ini. Nah, penjangkaran. Nah, jadi di sini ada, ini kan as nih, dia ada lebih dari sini. Nah, lebihnya berapa? Nah, itu nanti akan kita hitung. Lebihnya itu nih yang ini 2/3 dikali W. Ini untuk yang detail yang ini ya, detail yang balok ini. Nanti kita hitung. Jadi kita hitung dulu dari as ke as. Setelah itu baru kita hitung panjang yang ini tadi. Nah, yang kecil ini ya. Nah, jadi kita caranya hitung as ke as dulu. Setelah as ke as, sabar. Dari as ke as, nanti kita tambah nih yang panjang ini berapa, terus panjang ini berapa. Nah, cara perhitungannya seperti apa? Yang pertama yang A. Yang A ini yang tekukannya dulu. Tekukannya dulu berapa? Ada standarnya. Tekukannya ini kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini kan ada 2 tekukan yang ini. Jadi tekukan yang itu kalau kita lihat di gambarnya sini, dia ada 2 buah di area sini dan di area ujung sini. Itu pasti ditekuk. Di area ujung kiri dan ujung kanan nanti pasti ditekuk seperti ini. Jadi di sini kita ambilnya kita kali 2 ya. Jadi 12 kali diameter. Nah, kali 2 jumlahnya. Jadi panjangnya 456 karena 2 buah. 12 itu dari mana? Ya, teman-teman tinggal dibaca lagi. Ada kait standar yang kemarin kita bahas. Nah, ini LT-nya nih. Ini untuk diameter tulangan 10 sampai 25. Ini untuk diameter bengkokan minimum. Yang D, yang ini untuk LT 12 kali DB yang ini. Karena kan kalau kita bentuknya seperti ini kan. Nah, bengkokannya. Jadi, di sini teman-teman kali 12 kali diameter tulangan terus kali 2 karena jumlahnya ada di kiri dan di kanan. Setelah itu, panjang yang ini, panjang yang B. Panjang yang B ini gimana menghitungnya? Pertama teman-teman hitung dulu panjang bersihnya tadi dari as ke as. Dari as ke as itu berapa? Nah, jadi kita hitung dulu ya. Dari as ke as itu kan 2354 tadi setelah kita kurang dengan diameter kolom pedestalnya. Terus ditambahkan dengan panjang ini. Ditambahkan dengan panjang ini, berarti ketemu panjang yang ini ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ilustrasi ini, panjang yang keseluruhan dari as ke as ditambah yang bengkokan ini, terus ditambah yang ini tadi, yang ini nih, detail kecil ini. Itu berapa? Yang 2/3 W. Kita cek 2/3 W, 2/3 dikali W. Nih, 2/3 dikali W itu apa? W itu ukuran kolomnya. Kolomnya berapa? 46 kan. Jadi 2/3 dikali W dikali jumlahnya ada 2 kan, kiri dan kanan. Jadi ketemulah ini 46. Panjangnya itu totalnya 24,609. Jadi 24 meter 60 cm. Jadi sekali lagi untuk panjang yang ini itu 2/3 dikali W. W ini apa? W ini ukuran kolom. Yang kolom kita pakai itu kolom pedestal. Jadi sudah ketemu ya 2/3-nya. Jadi ketemulah panjang totalnya itu 24 tambah 45. Panjang totalnya sama dengan untuk satu besi ini 24 tambah ini terus dikali jumlahnya. Jumlahnya ada 6 berapa? Jadilah ketemu nih. Ini A ditambah B dikali jumlahnya 6 dikali tipenya ada berapa? Nah, kita belum isi tipenya tadi yang 24 itu ada 4 buah. Lihat di mana? Kita lihat di Dena. Ada berapa? 4. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Jadi ada 4 buah. Terus kita masuk lagi di sini. 4 tipenya jumlah tulangnya ada 6 yang menerus. Nah, tinggal total panjangnya berapa? Total panjangnya ya tadi ini dikali ini, ini tambah dikali ini dikali ini. Nah, udah jelasin tuh toh. Panjang total dulu dikali jumlah tulangannya dikali jumlah besinya. Terus dibagi 1000 karena kita cari satunya jadi meter. Setelah itu untuk berat besi sama kayak kemarin 2,233 tinggal kalikan saja 1343,5 kg. Setelah itu tidak hanya tulangan menerus, ada tulangan sambungannya. Nah, tulangan sambungan ini kan bentangnya 24
meter. Kalau 24 meter ini, contoh misalkan di sini ada besi ya. Ini ada besi, ini 12 meter. Ini disambung di sini 12 meter. 12 tambah 12 berapa? 24. Kalau disambung begini kan, sedangkan ini ada sambungannya. Nah, berarti ini udah kurang dari 24 meter ini. Ini udah kurang dari 24 meter. Berarti disambung sedikit lagi di sini. Nah, jadi jumlah sambungannya itu ada 2. Nah, jadi kita cek di sini. Nah, total penyambungan jenisnya ada 4, panjangnya sama. Jumlahnya ada berapa? 6. 6 ini apa? 6 ini jumlah besinya. Besi yang tulangan pokok yang harus disambung. Terus di sini panjang penyalurannya berapa? Panjang penyalurannya kita cek di sini. Untuk panjang penyalurannya berapa? Nah, kita cek di tabel yang ini. Kalau untuk panjang penyaluran atau panjang lewatan, dia tergantung dari mutu beton. Teman-teman cari mutu betonnya K300. Kan K300 FC25, K300 terus BJTD 40 ya, terus diameternya 19. Ini panjangnya 840 mm. Jadi salah satu penyambungnya itu 840. 840 ini dikali 2. Kenapa kali 2? Seperti yang udah aku jelaskan tadi, bahwa sambungnya ada 1, ada 2 buah. Jadi teman-teman tinggal kali 2. Nah, terus tinggal dikalikan saja. Tinggal teman-teman kalikan beratnya, ketemulah total beratnya. Nah, setelah itu sekarang kita hitung tulangan ekstra tumpuan atas. Di sini ada tulangan ekstra tumpuan atas. Sama ya. Yang kita cek ini tulangan ekstranya di area tumpuan. Ada itu tumpuan tuh di atas ataupun di bawah. Selanjutnya yang tulangan ekstra tumpuan atas. Ini ada 2 ya. Kita yang bahas yang C dulu. Yang pertama ya kita input jumlahnya ada 4, panjang ini sama. Nah, jumlahnya kita lihat di gambar. Tulangan tumpuan ekstra ini, lihat di gambar kita di detailnya. Ada berapa? Ada 1, 2. Nah, ini kan tumpuan atas. Sedangkan di sini tidak ada tumpuan bawah ya keterangannya. Jadi kita satukan saja tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Jadi yang atasnya ini kita bisa buang aja. Tulangan ekstra tumpuan. Ini juga tulangan ekstra tumpuan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4. Sedangkan di lapangan tidak ada ya. Jadi kita isi jumlahnya di sini 4. Sini 4. Nah, kenapa ada 2 yang tulangan tumpuan yang ini dan yang ini? Nah, yang ini, yang tulangan tumpuan ekstra yang ini, yang bentuknya nge-L seperti ini pembesiannya. Lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di 2 titik ini. Jadi kalau misalkan tulangan tumpuan itu, kita lihat cek di gambarnya lagi. Kalau tulangan tumpuan tentunya beda ya posisinya. Kalau kita iris, nah tumpuannya itu ada yang di sini. Ini kan sama pasti. Tetapi beda kalau ada tumpuan di area sini. Kenapa? Karena tumpuan di area sini dia tidak melengkung besinya, pasti cuma lurus aja, tidak harus dibengkokkan gitu. Jadi kalau kita cek di sini, ini beda di bagian jenis besinya. Kalau tumpuan atas yang ini harus dibengkokkan, terus yang ini yang lurus. Yang lurus ini letaknya ada di tengah-tengah ini 1, 2, 3, sedangkan yang bengkok ada 1, 2. Nah, jadi kita tinggal hitung saja. Yang pertama, panjangnya dulu ya, yang panjang yang A dikali 2 karena ada kiri dan kanan. Jadi sama kayak yang A tadi. Setelah itu untuk panjang ini berapa? Nah, untuk panjang ini, teman-teman hitung dulu. 2/3-nya dikali 460. Seperti yang udah dijelaskan di sini tadi ya. Yang ada 2/3, ya 2/3 BW dulu. Terus dikali 2 kiri dan kanan. Kiri dan kanan yang ini. Setelah itu, di sini ada panjangnya. Panjang bersihnya itu berapa? Selanjutnya ada 5.550. 5.550 dari mana? Ini bukan 5.550. Ini tuh 6 meter, teman-teman, kurang dengan 460. Jadi kalau misalkan sama dengan 6 meter, teman-teman, kurang dengan 460. 460 ini apa sih? Ukuran dari kolom pedestalnya. Jadi 5.540. Jadi di sini 5.540. Bagi 4. Kenapa? Karena kan udah area tumpuan lapangan ini 1/4-nya. Kalau kita lihat di gambarnya lagi. Ini 1/4-nya kan. Ini 1/4, ini 1/4, ini setengah. 1/4 dikali 2. Atau teman-teman langsung mau per 2 juga boleh. Teman-teman mau buat 1/2 juga boleh. Terus ditambah 650 dikali 2. 650 ini apa? Nah, teman-teman tinggal cek di sini. Nah, 650 ini yang LD. LD ini panjang penampang nih, ada nih keterangannya. Yang LD penampang, bukan penampang kritis lah, tapi panjang penyalurannya. Nah, itu lihatnya di mana? Panjang penyaluran lihat di sini. Yang LD. Tadi kan BJTD 40 ya. Terus mutu betonnya K300. Terus diameter base-nya 19 nih. Ada di sini 600
Jadi untuk lebihnya yang ini loh. Nah, jadi harus ada lebihnya sepanjang 650. Kita cek di sini 650 kali 2. Kenapa kali 2? Karena kiri dan kanan. Jadi ketemulah untuk panjangnya 4683 dan 453. Terus teman-teman tinggal kalikan saja. Kalikan terus jadikan satuannya meter. Terus dikali kilogram, jadilah ketemu 183,64 kilogram. Selanjutnya yang tulangan ekstra tumpuan yang di area ini 1, 2, 3 di area tengah-tengah lah. Ini misalkan boleh teman-teman kasih keterangan area pojok misal, kiri kanan misalkan boleh. Ini tengah misalkan. Terus setelah itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya 4 jenisnya, panjangnya sama, ini hitung samain aja. Terus yang berbeda di jumlah tulangan. Jumlah tulangannya berapa? Ada 4 juga. Karena untuk tulangan tumpuan kita bedakan tadi, tumpuan atas, tumpuan bawahnya kita satukan. Jumlahnya 4. Terus panjangnya berapa? Panjangnya yang tadi ini diganti. Bukan 5.550 lagi, tapi 5.540. 5.540. Bentang bersihnya teman-teman bagi 4/4 tadi ditambah ini 460 ya, ditambah sama ini 550, 5540 dibagi 4 ditambah 650 kali 2 dikali jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi kita cari dulu panjangnya. Panjangnya dicari nih. Contoh, ini bagi 4 kan ketemu tuh panjang area tumpuannya. Setelah itu, setelah ketemu area tumpuannya, teman-teman tambah dengan lebar kolomnya. Begitupun yang ini tambah lebar kolomnya. Yang untuk penyaluran tadi dikali 2 terus dikali 3. 3 itu untuk jumlahnya. 1, 2, 3. Sehingganya ketemu 13.575. Setelah itu teman-teman bisa cek ini untuk perhitungan total panjang sehingga ketemulah panjangnya 485,08 kg. Setelah itu di sini ada ekstra lapangan. Kalau kita cek kita punya di sini ekstra lapangan di gambarnya. Lapangannya tidak ada besi. Jadi udah tadi yang lurus tadi di tulangan utama. Jadi ini ekstra lapangan tidak ada, teman-teman bisa delete aja. Teman-teman bisa delete, propertiesnya teman-teman tinggal buang, jumlahnya ini tinggal buang aja. Jadi kan nggak ada ya, kalau nggak ada ya udah dikosongin aja gitu. Jadi kalau pun kita kali dia tetap 0 ya ketemunya. Propertiesnya misalkan adain aja, cuman yang teman-teman hapus misalkan ininya aja, jumlah bisnya kan nggak ada. Kalau jumlah bisnya nggak ada dikali pasti 0. Setelah itu untuk tulangan pinggang juga kalau kita lihat di gambarnya dia tidak ada tulangan pinggang. Jadi kita kosongkan aja, nggak ada, 0 kan. Atau teman-teman mau delete semua juga nggak masalah karena kan nggak ada. Di sini untuk tulangan sambungan untuk ayang pinggang ini tidak ada juga karena tulangan pinggangnya tidak ada. Setelah itu masuk ke tulangan sengkang. Nah, untuk tulangan sengkang seperti apa? Pertama teman-teman input dulu. Nah, input dulu semuanya, jumlahnya 4. Nah, di sini ada jumlah sengkangnya berapa? Jumlah sengkangnya itu kita bulatkan ke atas, ini kita ganti 540, teman-teman bagi 2 untuk area tumpuan. Untuk area tumpuan kalau kita cek di sini, area tumpuan jaraknya 100, area lapangan jaraknya 150. Jadi untuk area tumpuan teman-teman ganti jaraknya jadi 100. Nah, untuk area lapangan ini 540 bagi 2 dikali nih untuk area lapangan berapa? Jaraknya 150. Ini tinggal ganti 150. Dikali ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dikali 4. 4 ini ada jumlah ini ya. Jumlah gridnya 1, 2, 3, 4. Ketemulah jumlahnya 158. Jadi kita bulatkan ke atas. Saluran api pembulatan ke atas. Ini jadi untuk tumpuan, ini untuk lapangan. Jadi setengahnya. Jaraknya untuk tumpuan 100, untuk lapangan 150. Jumlah ininya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ketemulah jumlahnya 185. Nah, sekarang untuk sengkangnya. Panjang sengkangnya berapa? Kan ukurannya, kalau kita cek, ukurannya yang A dulu. Yang A itu yang tinggi. Yang tinggi itu 500 dikurang selimutnya. 40 kali 40. Sama juga ini, 300 kurang 40, 40. Terus yang untuk C, yang C ini berapa? Yang C ini kan udah dibahas di sebelumnya juga bahwasanya 7,5 cm kali 2. Setelah itu teman-teman tinggal kalikan saja jumlahnya, kalikan beratnya, ketemulah total beratnya 360,50 kg. Jadi tinggal teman-teman totalkan di sini. Jadi teman-teman untuk bar bending schedule ini bakal banyak banget. Nah, di sini ketemu total beratnya 2462,7787 kg. Nah, setelah ini teman-teman bisa hitung yang lainnya. Ini kan kita baru selesai yang hitung yang bentang 24. Nanti teman-teman hitung yang bentang yang panjang ini. Teman-teman hitung bentang yang ini, teman-teman hitung yang ini, hitung yang ini.
hitung yang ini, semuanya dihitung sampai ketemu total bentangnya. Nah, untuk di materi tentunya nggak aku jelaskan semua. Kalau aku jelaskan semuanya, ini materinya nggak akan selesai berjam-jam ya. Jadi untuk mempersingkat aja, yang penting aku udah kasih tahu cara perhitungannya. Dan untuk perhitungan bar bending scale-nya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi untuk ini, tinggal copy terus tambahkan di bawah ini. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk perhitungan pendulangan pakai bar bending schedule, terutama pada kondisi di tie beam. Jadi gitu aja teman-teman untuk materi kali ini. Kalau masih ada yang belum paham, teman-teman bisa langsung tanyakan ke aku aja. Jadi pesan dari aku untuk teman-teman, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.